Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Seperti biasa ketika saya mendapatkan tugas untuk membawakan renungan, saya selalu tanya Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada jemaat. Ketika saya doa dan saya mendapatkan ayat ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, saya heran. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa ini gak salah? Karena ayat pada perikop ini lebih pas jika dibawakan pada saat Paskah. Sedangkan sekarang ini momennya masih momen Natal. Ya. Saya minta konfirmasi ya Tuhan. Lalu saya konfirmasi, saya menggunakan metode Lectio Divina atau yang lebih akrab di telinga kita yaitu metode Ba'arokah, buka Alkitab acak, arahan Roh Kudus Allah. Ketika saya doa, saya buka Alkitab, pada bukaan yang pertama saya mendapatkan di 2 Korintus 13 ayat 11 yang berkata, "Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Dan pada bukaan yang kedua, dan ini sangat ajaib sekali buat saya. Karena perikop ini sama persis dengan apa yang saya dapat pertama kali di Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang berbeda hanya penulisnya saja. Kali ini penulisnya Dr. Lukas. Saya dapat di Injil Lukas ayat 24 sampai 36. Yang berkata, "Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Cerita pada perikop ini sama-sama mengenai Tuhan Yesus yang menampakkan diri pada murid-muridnya. Setelah saya minta konfirmasi dan saya renungkan ayat-ayat tersebut, saya paham apa yang ingin Tuhan sampaikan. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jika Bapak Ibu dan anak-anak belum membaca, silakan bacanya terlebih dahulu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Semua pengikut Kristus di seluruh dunia baru saja merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, Sang Raja Damai. Kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan ditulis pada kitab Yesaya 9 ayat 5 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus disebut Raja Damai. Dan di ayat lainnya mencatat bahwa Tuhan Yesus juga disebut Tuhan Damai Sejahtera. Yaitu ada di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Sekarang mari kita mulai merenungkan pesan yang ingin Tuhan sampaikan pada kita.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk merasakan apa yang murid-murid alami. Pada minggu sebelumnya mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi pelayanan, di situ pasti ada murid-murid. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat banyak sekali mujizat-mujizat. Mulai dari meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus begitu spektakuler melakukan apa aja. Sampai-sampai murid-murid seperti Yakobus dan Yohanes berkata, "Perkenankanlah kami duduk di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu dalam kemuliaanmu kelak." Apalagi mereka melihat ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus begitu disambut dengan antusiasnya. Saya yakin sekali perasaan murid-murid waktu itu bangga bisa ada di sekitar Tuhan Yesus. Perasaan bahagia, sukacita pasti melingkupi hati murid-murid. Tetapi semuanya berubah 180 derajat ketika mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Begitu tidak berdaya, bahkan pada puncaknya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka seperti orang yang kehilangan arah. Mereka begitu ketakutan. Petrus yang awalnya sombong malah menyangkal. Padahal yang bertanya hanyalah seorang hamba, hanya seorang pembantu. Tetapi karena begitu takutnya, Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mereka semua ketakutan karena mereka berpikir jangan-jangan mereka juga akan ditangkap dan diadili dan dihukum seperti Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, setelah menunjukkan tanda pada tangannya dan lambungnya, timbul kembali sukacita di dalam diri murid-murid. Yang jadi pertanyaan, apa sih damai sejahtera itu? Menurut KBBI, damai sejahtera adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, aman, tentram, dan rukun. Berbicara mengenai keributan atau peperangan bisa terjadi karena kedua belah pihak merasa punya kekuatan untuk mengalahkan musuhnya. Yang satu berpikir, saya bisa mengalahkan dia. Yang lain juga berpikir, saya juga bisa mengalahkan dia. Maka terjadilah peperangan. Tetapi jika salah seorang merasakan, wah, saya tidak punya kekuatan seperti dia, keributan tidak akan terjadi. Jadi di sini kita dapat ambil satu kesimpulan, bahwa jika salah satu pihak ada yang lebih kuat, lebih dominan, maka keributan, peperangan tidak akan terjadi dan damai mungkin akan terjadi. Tapi apakah iya di dunia yang fana ini ada pihak yang selamanya kuat? Tidak, Bapak Ibu. Jika salah satu pihak yang dahulu kuat jatuh sakit, masalah, dia akan lemah. Pihak yang dahulunya takut akan balik menyerang. Dan begitulah akan terjadi keributan lagi,
peperangan lagi, dan seterusnya. Tidak akan pernah ada damai. Nah, saya ambil contoh kisah Menahem bin Gadi, Raja 10 suku Israel. Pada masa pemerintahannya itu tidak ada peperangan, damai. Karena ketika Raja Asyur mau menyerangnya, Raja Pul mau menyerang, dia datang, dia beri persembahan, uang damai, agar tidak ada peperangan. Damai kembali tercipta. Tapi apakah itu akan terjadi seterusnya? Bagaimana ketika raja tersebut menaikkan pajaknya atau persembahannya, tuntutannya, dan tidak terpenuhi? Apakah akan terjadi damai kembali? Tidak, kembali akan terjadi peperangan. Damai sejahtera ditulis Alkitab ini dalam 2 bahasa. Di Perjanjian Baru yang kita baca ini, damai sejahtera itu ditulis dalam bahasa Yunani, eirene. Sedangkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, damai sejahtera ditulis dalam bahasa Ibrani, shalom, yang artinya suatu keadaan yang damai, tenang, tentram, keadaan damai yang harmoni antara kita dengan Tuhan. Tentu kita masih ingat di kitab Kejadian, kita bisa melihat pada awal mula manusia diciptakan. Manusia hidup dengan penuh damai sejahtera karena manusia begitu dekat dengan Tuhan. Mereka dapat berbicara, Adam dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Saya berpikir ya, tidak ada rasa takut, rasa khawatir yang Adam rasakan pada waktu itu. Kebutuhan apapun yang Adam inginkan sudah tersedia. Ya, tidak ada takut dan khawatir. Tetapi semuanya itu berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada lagi damai sejahtera. Jadi konsepnya seperti ini. Damai sejahtera hanya kita dapatkan jika Tuhan ada di dekat kita. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah meninggalkan manusia. Dan sejak saat itu tidak ada damai sejahtera pada diri manusia. Manusia selalu diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itu konsep teologisnya. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi jelas sekali arti damai yang dunia artikan tidak sama seperti damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita berbicara mengenai damai sejahtera, yang pertama pembawa damai sejahtera dan yang kedua adalah penerima damai sejahtera. Banyak di antara kita mendambakan damai sejahtera ada di dalam diri kita, ada di dalam keluarga kita. Tetapi enggan atau cenderung malah nggak mau menjadi pembawa damai. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita harus membawa damai. Jadi kalau kita nggak bawa damai, kita ini anak siapa ya? Itu yang patut kita renungkan. Berbicara mengenai pembawa damai, saya mencatat ada 3 kriteria untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Yang pertama, orang tersebut sudah berdamai dengan Tuhan. Tuhan selalu membuka pintu perdamaian terhadap manusia yang berdosa. Yang pada puncaknya Tuhan sendiri datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib,
untuk menebus kita, manusia-manusia yang berdosa, untuk mendamaikan kita, untuk menjadi pendamai antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Efesus 2 ayat 14 sampai 18 berkata seperti ini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, yaitu Allah dan manusia yang berdosa, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita semua adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Maka ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk bertobat, mohon pengampunan atas dosa yang sudah kita perbuat. Enak banget jadi orang Kristen. Berbuat dosa, mohon ampun, diampuni. Buat dosa lagi, datang lagi kepada Tuhan. Mohon ampun lagi, diampuni lagi. Begitu aja seterusnya. Enak banget jadi orang Kristen, gak masuk akal. Ketika kita berbuat dosa dan kita datang kepada Tuhan, kita mau bertobat, itu bukan kemauan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mendorong kita agar kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita terus-terusan berulang-ulang melakukan dosa, Roh Kudus meninggalkan kita. Maka ketika kita berbuat dosa, kita sudah tidak datang lagi kepada Tuhan. Kita tidak mohon pengampunan dosa lagi kepada Tuhan. Tentu kita ingat bagaimana roh Tuhan mundur dari Raja Saul. Karena Raja Saul terus tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sebaliknya ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Tuhan sendiri loh yang kirimin. Tuhan sendiri loh yang kirim roh jahat kepada Raja Saul. Kehidupan Raja Saul itu sudah tidak ada damai sejahtera. Raja Saul selalu hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan apapun yang dibuat oleh Raja Saul selalu salah. Ketika Raja Saul melangkah, dia melangkah ke jalan yang salah. Dia melangkah lagi, melangkah ke jalan yang salah. Karena Roh Kudus sudah meninggalkannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Raja Saul itu selalu salah. Dan sepanjang sisa umurnya tidak ada lagi damai sejahtera di dalam diri Raja Saul. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, hati-hati Bapak Ibu dan anak-anak. Jangan mempermainkan Roh Kudus. Ketika kita berbuat dosa, diingatkan kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan pada Tuhan. Kita mohon Tuhan tolong mampukan kita.
Kriteria yang kedua yaitu sudah berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya seperti ini. Orang-orang yang berdamai, yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, menilai dirinya berdasarkan pendapat Allah, bukan pendapat manusia. Jadi apapun yang orang-orang katakan itu nggak bakal membuat dia tergoncang, nggak bakal membuat dia menjadi sedih atau down. Oswald Smith di dalam bukunya Orang yang Dipakai Allah berkata seperti ini. Kalau kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan berusaha untuk mengetahui pendapat dunia tentang kita. Tetapi kita akan mencari tahu apa yang Allah mau, yang Allah inginkan di dalam hidup kita ini. Saya bersyukur ya, kita semua di sini selalu diajarkan untuk bertanya kepada Tuhan. Apapun yang kita jalankan, kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan. Jadi sudah tahu belum siapa kita ini? Apa yang Tuhan mau di dalam diri kita? Kalau belum, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberitahu kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya, ya punya pandangan yang penting saya tahu apa yang Tuhan mau, saya perbuat. Contohnya sama seperti Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby lahir dengan mata yang normal. Tetapi karena ada kesalahan, matanya menjadi buta. Tapi Fanny J. Crosby dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tahu apa yang Tuhan mau dari dia. Ya, itu banyak sekali lagu-lagu ciptaan Fanny J. Crosby. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri tahu dengan jelas siapa dirinya dan dapat menerima dirinya sebagaimana apa adanya. Bukan hanya kelebihan-kelebihannya, melainkan juga kekurangan-kekurangannya, tanpa menjadi sombong atau jadi minder. Kriteria yang ketiga, sudah berdamai dengan orang lain. Maksudnya adalah orang tersebut sudah mengampuni orang-orang yang dahulunya telah berbuat kasar, telah menindasnya, telah berbuat salah kepada dia. Dia sudah ampuni semuanya. Kita dapat melihat di ayat ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tersebut tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah ayat penutup setelah Tuhan Yesus mengutus dan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ayat ini berbicara mengenai pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni dosa orang yang sudah berbuat salah kepada kita agar tidak menjadi akar kepahitan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kita di doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi itulah ketiga kriteria pembawa damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata di Injil Matius, berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai di sini ditulis dalam bahasa Yunani, Eirene Poios, yaitu dari kata Eirene yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu keadaan damai yang harmoni dengan Tuhan. Sedangkan yang kedua adalah Poio, yang artinya adalah kata kerja, yang berarti tindakan untuk membuat atau menciptakan atau menghadirkan sesuatu. Yang jadi pertanyaan, damai seperti apa yang kita bawakan kepada orang-orang di sekitar kita?
Ketika kita menjadi pembawa damai, damai seperti apa yang akan kita bawakan? Apakah damai seperti ini? Ketika kita hadir, semua orang merasakan bahagia. Tidak ada keributan, tidak ada kekhawatiran. Semuanya tenang. Apakah damai seperti itu? Jika damai yang seperti itu yang kita bawa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat berbuat seperti itu. Ternyata damai yang kita bawa adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bertugas menjadi pembawa damai pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya pada Tuhan Yesus, yang merupakan sumber damai sejahtera, yang sudah mendamaikan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Jadi kabar mengenai Tuhan Yesuslah yang harus kita sampaikan. Kira-kira 5 tahun lalu saya pernah ada masalah ekonomi yang begitu menghimpit keluarga saya. Saya terlilit hutang, dan yang notabene hutang tersebut bukan keluarga kita, bukan saya yang pakai. Tapi ada salah seorang kerabat yang pakai dan tidak bayar. Saya dan istri saya yang merasakan bagaimana teror kita alami semua. Tidak ada damai. Saya berusaha pakai kekuatan saya sendiri. Saya cerita ke keluarga, gak ada yang bisa membantu. Malah diomelin iya, dibodoh-bodohin iya, dikatain iya. Ngapain kasih pinjam? Begini jadinya. Sampai akhirnya saya udah nyerah deh. Saya nyerah. Saya mau datang pada Tuhan. Saya mohon ampun atas semua kesalahan yang sudah saya perbuat. Apalagi terutama saya sebagai kepala keluarga. Sudah seharusnya saya dapat mencegah istri saya memberi pinjaman. Saya datang pada Tuhan, saya mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Saya salah. Kita semua melakukan itu juga nggak tanya Tuhan. Kita langsung jalan sendiri aja. Jadi ini konsekuensinya saya terima. Saya terima Tuhan, saya salah. Saya mau mengampuni orang yang sudah bersalah. Yang sudah bikin keluarga saya susah. Tapi apa masalah itu sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Padahal saya sudah berdamai loh. Tuhan belum membuka pintu. Karena kenapa? Karena istri saya belum. Saya bilang, yuk udah maafin deh, ampuni. Ini jadi kesalahan kita. Udah seharusnya kita yang tanggung. Enggak, istri saya masih bandel. Enggak, saya nggak mau. Karena bukan saya yang pakai. Gue nggak rela. Karena nilainya besar. Benar Bapak Ibu, itu nilainya sangat besar buat ukuran keluarga saya. Sampai akhirnya saya bilang lagi, bagaimana? Masih belum mau ngampunin. Ketika kamu belum mau mengampuni, jangan harap Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan buka jalan buat kita. Sampai akhirnya ketika istri saya mau mengampuni, Tuhan buka jalan. Saya juga merasakan ketika saya dan istri saya bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti keluarga, yang sudah buat susah keluarga kami ini benar ada perasaan plong, ada damai. Kita datang ke kerabat yang notabene belum mengenal Tuhan, yang dulunya kurang begitu sreg dengan orang Kristen, mau menerima saya dan istri. Dan ketika sakit, mau ketika saya doakan. Dan yang bikin saya senang lagi, ketika salah satu kerabat saya ada yang berulang tahun. Nah, ini om saya ini ngelihat bagaimana saya datang dengan orang yang sudah buat keluarga saya ini. Jadi dia juga bisa ngelihat bahwa saya berdamai. Saya nggak pernah pikirin lagi. Nah, keluarga saya juga nggak pernah pikirin lagi. Nah, di situ di acara ulang tahun itu gembala sidang kita datang ngajak ngobrol dan ngajakin doa, suruh tanya Tuhan. Mau. Jadi ada perubahan. Saya berharap Tuhan benar-benar mau memberikan belas kasihannya pada om saya ini. Sehingga om saya ini benar-benar mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Kita lanjut bagian yang kedua, yaitu penerima damai sejahtera. Siapa sih yang layak untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan? Apakah semua orang? Ternyata tidak semua orang yang dapat menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi hanya orang-orang yang diperkenan Allah yang berhak mendapat damai sejahtera itu. Lukas 2 ayat 14 berkata seperti ini. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi hanya manusia-manusia yang berkenan di hadapan Allah yang akan menerima damai sejahtera itu. 3 kriteria orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, orang tersebut tidak hidup di dalam daging. Jadi ada buah-buah roh di dalam dirinya. Roma 8 ayat 8. Mengenai buah-buah roh, kita tentu semuanya sudah hafal ya. Ada 9 komponen buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kriteria yang kedua, melayani Tuhan sesuai dengan cara yang Tuhan mau. Shema. Kriteria yang ketiga adalah iman yang sempurna, yang mau mengorbankan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Mengorbankan apa saja yang Tuhan minta. Contoh yang paling kita kenal adalah yang pertama, Abraham yang mau mengorbankan anaknya. Yang kedua, tentunya Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya sendiri mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia-manusia yang berdosa. Berapa bulan lalu salah seorang kerabat saya menikahkan putranya. Kerabat saya ini masing belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti biasa, beberapa hari sebelum pesta pernikahan saya doa, Tuhan, beberapa hari lagi kerabat saya mau menikahkan putranya. Saya minta dong Tuhan hadiah buat kerabat saya itu dan juga buat anaknya. Nah, ketika saya doa, saya barokah, saya dapat di Matius 11 ayat 28. Yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika saya dapat ini, saya merasakan ini ayat pas banget sama apa yang mereka juga sedang alami. Awalnya saya mau ngomong di depan banyak orang, tetapi ketika itu banyak yang melarang, banyak yang bertentangan. Emang sebenarnya ini salah saya juga, karena awalnya saya minta cuman buat kerabat saya itu dan anaknya, tapi saya mau ngomong di depan banyak orang. Saya berterima kasih banget Tuhan sudah mendorong orang-orang di sekitar saya, terutama istri saya, untuk mencegah, mengingatkan saya. Ketika hari H, ada beberapa orang yang tetap melarang, jangan. Saya udah dapat dari Tuhan dan saya juga sudah konfirmasi sama Tuhan. Saya harus sampaikan ini. Kalau saya kagak sampaikan apa yang harus saya sampaikan, yang pesan dari Tuhan, saya akan menjadi orang yang berdosa banget. Makanya saya cari momen ketika banyak yang tamu-tamu sudah pulang, pas lagi foto-foto, istri saya sudah ngajakin, ayo pulang kan kita udah foto. Saya bilang entar lagi tunggu sebentar. Nah,
Ada satu momen saya ajak dulu ngomong kerabat saya, orang tuanya. Dia bilang, gue dapat dari Tuhan buat lu. Ini ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sayang sama lu. Karena Tuhan sayang sama lu, Tuhan kasih ini. Kasih ayat ini. Ketika saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh pada saya lega. Saya lega, jadi ada damai di hati saya. Seakan-akan udah gak ada utang pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya berharap kedua kerabat saya ini, orang tua dan anaknya, merespon panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, jika kita mengaku anak-anak Tuhan, mari kita turut dalam membawa kabar damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena pengampunan dosa yang sudah kita terima dari Tuhan, harus kita kabarkan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Agar kita semua, bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekeliling kita juga dapat hidup di dalam damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat menjadi pembawa damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.